Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mengoperasikan pembuatan biogas dari limbah cair secara kontinu. Jadi untuk pembuatan biogas dari limbah cair ini bahannya bisa semua limbah cair, limbah yang berwujud cair atau air limbah yang mengandung senyawa organik. Dan paling disarankan adalah limbah-limbah yang berasal dari industri makanan karena pH-nya tidak toksik untuk mikroba, misalnya dari limbah cair tahu atau dari pome, dari limbah cair pengolahan kelapa sawit. Ini dapat menggunakan metode yang kontinu ini. Jadi karena bahannya limbah cair, pengumpanannya dapat dilakukan dengan menggunakan pompa, jadi tidak dilakukan manual seperti pada pembuatan biogas dari kotoran sapi. Ini saya menunjukkan bagaimana cara pengoperasionalnya. Ini adalah sistem pembuatan biogas secara kontinu dalam reaktor yang disusun secara seri, 3 reaktor secara seri. Ini dimulai dari tangki pengumpan. Ini berisi limbah cair yang disimpan dalam jumlah banyak, kemudian diumpankan ke dalam reaktor menggunakan pompa peristaltik. Ini masuk ke bagian bawah reaktor 1. Jadi ini ada 3 reaktor yang disusun seri ya. Dari reaktor 1, bagian atas dialirkan ke reaktor 2. Dari reaktor 2 keluar ini dari bagian atas reaktor 2 mengalir ke reaktor 3. Dan dari bagian atas reaktor 3 ini masuk ke tangki penampung efluen ke pembuangan. Nah, gas-gas dari ketiga reaktor ini adalah saluran gas dari masing-masing reaktor ini ditampung di dalam gas bag. Jadi ini untuk percobaan skala laboratorium ya. Dan ini ada skala besar juga, susunan reaktornya mungkin akan hampir mirip seperti ini, tapi nanti gas bagnya perlu disimpan di tempat yang lebih aman. Kita lihat ini hasil gasnya cukup banyak, jadi prosesnya cukup berhasil. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam proses pembuatan biogas secara kontinu ini kan, hanya dilakukan dalam waktu yang lama itu adalah kebocoran, dan kebocoran adalah problem utama pada proses pembuatan biogas. Oleh karena itu, kita perlu mendesain reaktor yang cukup rapat, yang minim sekali kebocoran, atau kalau memungkinkan tidak ada kebocoran. Dan ini reaktor ini telah terbukti selama setahun tidak mengalami kebocoran. Maka untuk membuat supaya reaktor ini minim kebocoran, maka yang dilakukan adalah untuk reaktornya ini dibuat dari akrilik, lebih tahan tekanan daripada reaktor gelas. Jadi ya, tentu tidak disarankan menggunakan reaktor gelas. Kemudian minimkan lubang. Jadi ini adalah lubang-lubang sampel. Jadi hanya dibuat lubang-lubang sampel saja. Tidak ada lubang-lubang yang lain. Kemudian ini adalah reaktor yang tutup dan bagian alasnya itu dapat dibongkar pasang, tutup atas dan bawahnya dapat dibongkar pasang. Bagaimana supaya tidak bocor? Beberapa orang melakukan percobaan dengan menggunakan bantalan yang terbuat dari karet, tapi itu menurut saya tidak cukup mampu untuk membuat reaktor benar-benar tidak bocor. Karena itu saya menyarankan menggunakan seperti yang dilakukan di dalam penelitian saya ini, yaitu menggunakan lem silikon. Jadi pada tutup atas dan bawah ini digunakan lem silikon. Ketika basah langsung kita tutup dan kita motherboardnya kita kencangkan. Setelah itu kita biarkan dulu sehari 2 hari sehingga cukup rapat dan kuat. Dan ini terbukti menggunakan lem silikon pada bagian tutup ini untuk mengelem tutup ini dan kemudian dikencangkan motherboardnya, maka cukup terbukti tidak bocor selama 1 tahun, yang nanti dapat dilihat dari analisis gasnya di mana kandungan oksigennya itu 0 atau mendekati 0. Kemudian untuk sambungan-sambungan seperti ini karena tidak diperlukan bongkar pasang,
dapat menggunakan lem araldit yang di mana lem araldit ini terbukti cukup kuat. Kalau kita mendesain reaktor secara manual, kecuali kalau kita membeli reaktor yang sudah jadi, tapi tentunya itu biayanya akan mahal, harga harga reaktornya akan cukup mahal. Dengan cara membuat reaktor sendiri ini, kita meminimalkan biaya untuk pembuatan reaktornya. Nah, ini juga untuk daerah-daerah yang perlu dibongkar pasang digunakan lem silikon, sedangkan yang tidak perlu dibongkar pasang digunakan lem araldit. Dan ini terbukti hasil gasnya cukup baik, terlihat hasil gasnya cukup banyak. Dan ini aliran menunjukkan aliran cairannya ya, cairan limbah keluar reaktornya cukup lancar. Nah, itu saja tips dari saya hari ini. Terima kasih banyak.